Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pendakwah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Jihad An-Nafsi dengan NIM 040401200096. Baik, pendakwah. Pendakwah adalah orang yang melakukan dakwah. Ia disebut juga dai. Nah, secara umum setiap muslim dewasa berkewajiban untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada seluruh umat, baik secara lisan, tulisan, juga melalui bentuk perilaku dan kegiatan sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang dimilikinya. Nah, dalam pengertian dai atau pendakwah, bukan saja mencakup mubaligh dalam makna sempit, melainkan semua pribadi muslim itu berperan secara otomatis sebagai juru dakwah. Artinya, setiap muslim atau muslimat dimanapun yang mukhalaf atau dewasa ya diwajibkan untuk berdakwah gitu, menyampaikan dakwah itu sendiri. Nah, tentunya tidak hanya laki-laki yang diwajibkan untuk berdakwah, tapi juga perempuan. Dan jelas sudah kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukan melihat dari jenis kelamin kita gitu, tapi melihat dari ketakwaan kita. Kemuliaan pendakwah. Ya, kemuliaan pendakwah sebagaimana telah kita ketahui bahwa berdakwah itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, dan balasan bagi mereka adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu jelas selama mereka berniat membela dan menegakkan agama Islam atau agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu dengan adanya jaminan tersebut ya, sudah selayaknya kita untuk fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Pada dasarnya tugas pokok seorang dai begitu mulia, yaitu meneruskan tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah pewaris Nabi, warasatul anbiya. Salah satu ayat Al-Quran yang membuktikan bahwa Allah sangat memuliakan para pendakwah. Mari kita dengar ayat tersebut. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengajarkan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Mengenai kemuliaan berdakwah, ada hadis riwayat Imam Muslim, yaitu barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, ia berhak memperoleh pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Juga barang siapa mengajak petunjuk, ia berhak mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, ia berhak memikul dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Nah, jelas bagi para pendakwah Allah SWT begitu sangat memuliakannya, Masya Allah ya. Terus pendakwah strategis dalam potret dakwah para nabi. Ya, pada dasarnya setiap perbuatan pasti didasari adanya sebuah motivasi. Tentu jelas tanpa ada motivasi atau tanpa ada tujuan, suatu aktivitas yang kita kerjakan itu menjadi hampa gitu, hampa terasa, tidak bermakna sama sekali. Begitu juga dengan seorang dai atau pendakwah. Tentunya mempunyai suatu sasaran apa yang akan dicapai dalam dakwahnya. Al-Hazmi mengemukakan bahwa tujuan dakwah adalah membentangkan jalan Allah di atas bumi agar dilalui umat manusia. Tidak semua pendakwah yang telah memenuhi syarat bisa berhasil dalam dakwahnya. Boleh jadi pendakwah yang memiliki sedikit ilmu mampu menggerakkan masyarakat menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang-orang awam, kita hanya menyampaikan ajaran yang mudah dipahami dan dikerjakan agar mereka tidak terbebani secara psikologis. Inilah yang kita sebut dengan istilah pendakwah strategis. Baik, lanjut. Ada ayat Al-Quran yang menunjukkan beberapa modal dakwah yang dimiliki para nabi sebagai pendakwah strategis. Nah, salah satunya pendakwah harus memiliki kemampuan orasi yang sangat hebat.
Mari kita dengar ayatnya. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. Yang artinya, dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku dan membenarkan perkataanku. Sungguh aku takut mereka akan mendustakanku. Quran surat Al-Qasas ayat 34. Nah, di sana Nabi Musa alaihissalam meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjuk saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Karena Nabi Harun dia lebih fasih lidahnya daripada Nabi Musa tadi. Dan problematika seputar pendakwah. Dakwah ini bukan kegiatan bisnis tetapi kegiatan sosial. Nah, berdakwah merupakan salah satu aktivitas yang mulia, menyampaikan pesan dan menyebarkan syiar di hadapan ratusan, ribuan, bahkan jutaan umat manusia. Tak sedikit oknum pendakwah pada akhirnya terjebak dalam logika materi. Berdakwah pun sekaligus berbisnis seperti memasang tarif tertentu atas jasa ceramahnya. Bergesernya peran dakwah dalam menjalankan dakwahnya dikarenakan dengan adanya komodifikasi dalam agama. Komodifikasi agama adalah komersialisasi agama atau mengubah keimanan dan simbol-simbolnya menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk mendapat keuntungan. Nah, terkait hal tersebut, ulama terpecah menjadi beberapa kelompok pandangan. Baik, yang pertama, pendapat yang mengharamkan imbalan pendakwah. Nah, argumen-argumen yang digunakan oleh pihak yang menetapkan haram menerima atau mengambil upah dalam mengerjakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, ilmu agama Islam dan dakwah Islam antara lain yaitu Quran surat Asy-Syu'ara ayat 109 yang artinya, dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai ulama yang mengharamkan imbalan yaitu mengambil dari ayat tersebut gitu. Dan yang kedua, pendapat yang memperbolehkan berdakwah dengan mengungut honor pendakwah. Para ulama mutakhirin menghalalkan pengambilan upah terhadap pekerjaan mengajar syariat Allah. Menurut mereka bahwasanya manusia sudah mulai memandang ringan dan meremehkan pendidikan agama serta mengabaikannya. Nah, mereka senantiasa menyibukkan diri dengan urusan-urusan dunia serta hanyut dalam kemaksiatan dan kemewahan. Karena kesibukan itu tentu jelas kita pasti memalingkan mereka dari mempelajari agama Islam tentunya ya. Jadi seakan-akan lenyap gitu agama Islam di dada mereka. Dengan situasi tersebutlah sebagian ulama memperbolehkan mengungut honor pendakwah tersebut. Dan yang terakhir yaitu ketiga, pendapat jika ada kesepakatan sebelumnya. Nah, apabila ada perjanjian sebelumnya seseorang dai akan menerima upah dalam dakwahnya, hal itu tidak diperbolehkan. Sedangkan apabila tidak ada perjanjian apa-apa kemudian dai diberi uang saku, maka diperbolehkan. Jadi secara tiba-tiba gitu diberi imbalan tersebut, maka diperbolehkan. Nah, sementara pendapat inilah yang diambil sebagian para ulama juga. Dan kesimpulan dari materi kali ini yaitu orang yang berdakwah di jalan Allah tidak akan rugi. Karena bagi siapa saja yang ingin mengambil jalan dakwah, sudah banyak bukti dan keutamaan yang telah Allah siapkan di dalamnya. Tidak hanya dijamin keselamatan akhirat saja, namun Allah berikan keberkahan rezeki dalam kehidupan di dunianya. Masya Allah. Amin. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, salah kata, dan sebagainya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.